haji umroh hanya bagi yang mampu. Bagi kami kebalik, salah. Justru orang yang tidak mampu, rezekinya lagi seret, ada lagi urusan keluarga yang ruwet, utangnya banyak, sedang dalam kondisi tertekan secara politik, secara sosial, harus datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amillah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Bisa pejuang ekonomi, pejuang lingkungan, pejuang sosial, politik, pendidikan, termasuk pejuang umroh, pejuang perjalanan, pejuang spiritual. Nah, kita ditemenin oleh Pak Bambang. Pak Bambang nama lengkap siapa Pak? Bambang Halilintar. Bambang Halilintar, seperti namanya beliau menggelegar karena suka jalan-jalan katanya. Jadi saya pernah punya cita-cita Pak Ozin, ingin keliling dunia gratis. Oke. Dan cara paling efektif bikin perusahaan travel. Kita Menarik. bikin paketnya kemana dan kita ikut di situ. Menjadi guide ya. Iya. Guide. Saya targetkan 40 negara, baru kecapai 17. Ya, mudah-mudahan 23-nya Allah jadikan bisa sebelum wafat lah, sebelum Amin. meninggal nanti. 17 ini sudah 5 benua kan? Baru 4 Oh, yang belum? Amerika yang belum. Oke. Jadi karena di Islam sendiri, saya Muslim, Al-Quran mengajarkannya idza qudiyatus shalah fantasiru fil ardi. Kalian kalau udah selesai sholat di surah Jum'ah, segera bertebaran ke muka bumi. Jadi tidak boleh berhenti, harus terus bergerak. Traveling itu diperintahkan oleh Al-Quran. Sehingga ini di perjalanan menarik. Yang kedua, Rasulullah itu sabdanya la tasyaddur rihal. Kalian jangan maksain jalan-jalan. Illa, kecuali ila salah satu masjid, kecuali ketiga masjid. Jadi perjalanan yang paling disuruh oleh Rasulullah ketiga masjid. Mana sih Pak? Ya, Masjid Hadza, maksudnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Karena Rasulullah waktu itu di Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa di Yerusalem. Saya hampir saja sampai Masjidil Aqsa, tapi visanya nggak keluar. Oh, Jadi sekarang gagal. makin sulit lagi karena perang di sana ya. Iya. Jadi perjalanan itu perjalanan yang benar-benar diperintahkan, dan ternyata ini adalah perjalanan yang paling, menurut saya, ini bukan karena saya Muslim, tapi dalam kajian secara umum, perjalanan ke negeri-negeri di mana kemudian pusat peradaban dunia, kehidupan manusia itu pernah tumpang tindih, berjalan jatuh bangun di sekitaran itu. Masjid Nabawi Madinah, Yatsrib secara umum dalam sejarah dunia menjadi tempat persinggahan orang-orang dalam perjalanan dari Mekah, Yaman, Mekah sampai ke Syam. Itu selalu transit di kota Madinah. Oke. Iya, Jadi dia tempat transit ini masa ya. lalu. Yang kedua, Mekah ini Al-Quran sebutkannya sebagai tempat pertama yang Allah dirikan untuk beribadah di Ali Imran 96 demikian. Yang ketika Ibrahim ya. Zaman Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Itu tempat di mana kemudian semua sudah bercerita bahwa sampai orang-orang Eropa mendeklar tentang perang salib di tahun 1096 oleh Paus Urbanus II itu demi untuk merebut kembali Yerusalem, tanah Palestina yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab di tahun 600-an. Jadi tiga tempat ini bukan sembarang tempat, tapi memang disitulah kalau mau mengkaji tentang perjalanan hidup manusia, tiga tempat inilah yang menjadi prasyarat utama dan isinya nilai-nilai. Itulah kenapa saya berkhidmat di haji umroh, karena itu. Iya. Tapi Pak Bambang kan sering kali gini, orang di Indonesia itu kalau umroh ya pokoknya keren aja. Iya. Ada tambahan depannya haji. Iya. Ya, di Arab memang kalau datang ke sana dipanggil ya haj. Ya haji gitu. Walaupun kita umroh panggilnya ya haj, kita nggak boleh protes. Saya umroh nggak bisa, ya haj. Ya haj. Karena gitu bagi orang Arab umroh itu haji kecil. Makanya panggilnya tetap haji, dan kita suka dipanggil Pak Haji. Gitu. Ya di sini status kelasnya naik Pak. Gitu ya ya kan. Pecinya dulu kalau di kampung itu ya. Kalau orang biasa pecinya hitam. Kalau yang sudah Putih, haji putih. Kalau kondangan yang sudah haji duduknya di depan kan gitu ya. Padahal dulu zaman Belanda itu Pak Husin,
Orang dipanggil Pak Haji itu sebagai penanda orang-orang Belanda bahwa ini orang ekstremis. Oh gitu ya. Karena pernah datang ke Tanah Suci di mana seluruh para pejuang sepulang Tanah Suci memberikan perlawanan kepada Belanda, maka Belanda perlu menandai orang-orang yang ke Tanah Suci Supaya dengan dikontrol, panggilan Pak ya? Haji agar terkontrol. Oh, ada Pak Haji berarti dia punya kesempatan jadi ekstremis inlander macam-macam lah. Tapi sekarang kita bangga dipanggil Pak Haji. Kalau dulu orang dipanggil Pak Haji berarti siap-siap ditangkap sama Belanda. Oh gitu ya. Ya dulunya begitu. Iya iya iya. Kalau sekarang kan status sosialnya ya. Iya, betul. Bahkan mungkin sebagian juga melihat itu sebagai satu perjalanan biasa yang pokoknya ya keren aja begitu ya, tanpa melihat makna-makna tadi ya kejuangan. Betul. Jadi kalau Pak Babang pengen mengembalikan tadi ya perjalanan itu sebagai sesuatu yang memang di situ ada apa ya, nilai-nilai yang dibawa pulang ya. Betul. Ya Nabi Ibrahim dari tanah gersang nggak ada apa-apa, kemudian Allah perjalankan dari Syam, dari Yerusalem, dari apa namanya? Ya dari tanah Palestina ke situ tidak ada maksud lain kecuali memang Allah ingin bangun peradaban di sana. Maka lahirlah bangsa Arab yang sekarang ya. Istilahnya Arab Musta'ribah. Aslinya kan bukan orang Arab. Orang Ibrani yang kemudian datang ke tanah Arab dan bertemu dengan orang-orang Arab Badui, orang Arab asli, maka jadilah bangsa Arab Musta'ribah. Ini kalau di antropologi Arab, ada Arab Ariba yang asli, yang Badui dari Yaman itu, aslinya di Yaman. Iya, iya, iya. Yang kemudian datanglah orang-orang Ibrani. Nabi Ismail itu kan bukan orang Arab, keturunan Ibrani, Nabi Ibrani. Jadi ibunya Mesir, bapaknya Ibrani. Nabi Ismail lahir, nanti menikah dengan orang-orang Arab Badui. Yang kalau dalam antropologi Arab disebut Arab Aribah, asli orang Arab. Nah, nanti keturunannya termasuk Rasulullah, orang Arab modern sekarang disebut Musta'ribah. Orang di luar Arab yang jadi Arab karena memang tinggal di Arab, menikah dengan orang-orang Arab. Gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau Arab-Arab yang kontemporer yang sekarang ini sudah campuran ya, termasuk memang asal usulnya dari bangsa Ibrani juga ya. Iya. Jadi ada campuran. Jadi makanya kalau bahasa Arab juga sebenarnya rootnya mirip-mirip. Akarnya juga ya. Mirip-mirip bahasa Arab Ibrani, dengan bangsa Ibrani itu mirip-mirip. Ya gitulah. Makanya biasa disebut agama satu nenek ini ya. Iya, karena memang agama mereka Islam, Kristen, Yahudi ini satu nenek ya, tapi ribut terus. Ya, itu biasa di keluarga kan begitu. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak, Nabi Ismail, laki-laki. Kalau nggak ribut nggak rame. Dan itulah anak keturunannya rame. Kembali soal visi perjalanan itu khusus yang umroh ini Pak. Apa keistimewaan, kelebihan yang khas itu yang coba ditonjolkan gitu ya. Jadi memang yang pertama kita ingin kembalikan yang namanya perjalanan umroh haji itu kepada bagaimana dulu awalnya ini juga dimunculkan di zaman Rasulullah. Yang pertama pada dasarnya haji dan umroh ini khususnya haji memang didesain oleh Allah di awal untuk sebagai tanda ketundukan manusia kepada Sang Khalik. Makanya tidak ada atribut sosial, tidak ada atribut politik dan apapun. Di dalam pakaian, laki-laki siapapun dia datang ke sana hanya dengan 2 lembar. Bahkan pakai daleman pun nggak boleh. Nggak boleh. Itu artinya bahwa yang dibawa ke sana hanya ketundukan. Kita ingin kembali seperti itu. Bukan kemudian ini malah menjadi tambahan atribut naik sosial, kelas sosial gitu ya. Ya sebagai efek boleh, tapi jangan jadi motivasi utama. Apalagi pejabat kemudian berangkatin rombongan. Nah itu gara-gara jadi pejabat terus berangkat haji gitu ya. Terus haji apa? Abidin atas biaya dinas. Ini yang pertama. Yang kedua, orang sering mengatakan bahwa haji umroh hanya bagi yang mampu. Bagi kami kebalik, salah. Justru orang yang tidak mampu, rezekinya lagi seret, ada lagi urusan keluarga yang ruwet, hutangnya banyak, sedang dalam kondisi tertekan secara politik, secara sosial, harus datang ke Tanah Suci. Ngadu ya? Iya, karena di sanalah tempat terbaik bagi kita untuk, bahasa saya itu, semua proposal kehidupan yang kita inginkan itu harus cari investor. Dan investor terbaik, terhebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sedang memperjuangkan sesuatu, melakukan sebuah usaha keras,
itu justru harus ke sana. Proposalnya- Jangan nunggu berhasil dulu. Nah, proposalnya kita ajukan di sana. Dari Wah, mana menarik dasar ini. keyakinan ini? Menarik ini. Rasulullah yang ngajak. Iya, iya, iya. Ada hadis riwayat Imam Nasai Mm-mm. ya dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dia mengatakan tabi'u bainal haji wal umroh. Kalian berangkatlah haji dan umroh, ikutkanlah haji dengan umroh. Atau haji dengan umroh, umroh dengan haji. Ini soal fikih haji, ada yang namanya haji kiron, ada haji tamatu. Lain kali kita bicara itu. Iya. Kenapa kita disuruh berangkat? Kata Rasulullah, fa innahuma, karena keduanya haji umroh itu yanfiyanil faqra. Dia akan menghapus kemiskinan kalian. Berarti yang disuruh datang ke sana orang miskin Iya, iya, iya. Justru dengan berangkat haji dan umroh itu akan akan dihapus. Oke. Nah, Kemiskinan tapi itu. orang yang nggak punya duit, orang miskin, Nah. kan biayanya mahal, Pak. Ini gimana dong caranya? Logika manusia ya. Kadang-kadang pernah nggak kebayang nih, Pak Ozin? Ini di era sekarang kan Pak Prabowo ya. Ya. Kira-kira kalau Pak Prabowo presiden mengundang orang tokoh dari Papua berangkat ke Jakarta, dibiayain nggak pesawatnya? Dibiayain lah. Dibiayain, hotelnya dibiayain, Mm-mm. pakaiannya makanya dibiayain. Itu kelas Pak Presiden Prabowo. Bagaimana kelasnya Allah? Allah yang manggil kita. Mhm. Lebih dibiayain dari semuanya. Makanya kemudian banyak cerita di mana ke Tanah Suci bukan soal duit, Hmm. tapi soal keyakinan kuat bahwa sampai ke sana. Kadang Hmm. kita mungkin belum dipanggil, siapa bilang? Mhm. Allah sudah panggil lama, 14 abad yang lalu. Kan ada di Al-Quran, hadisnya udah Iya, selesai. iya, iya. Hmm. Mohon kita kayak Haji Bolot, kagak mau denger. Semua udah dipanggil. Bolot aja udah haji. Itu Haji Yang nggak bolot nggak mau denger Iya, udah haji. Sudah haji. Jadi memang ini soal motivasi, soal keinginan kuat. Bahasa saya soal mimpi besar. Jadi pertama itu memang harus ada keinginan atau niat yang kuat. Iya, harus ada. Mhm. Duit nggak penting. Di awalnya ya. Iya, iya. Tapi kalau berangkat memang harus bayar. Bayarnya dari mana? Dalam banyak kasus Allah berjanji akan dimudahkan. Hmm. Caranya itu banyak sekali karena ini undangan dari Allah. Allah punya kuasa untuk menentukan jalannya. Mhm. Kita hanya perlu untuk istilah saya itu memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau kita pantas, Allah berangkatkan. Gimana ya, niat aja. Kalau niat sih gampang, Pak, nggak ada biayanya. Iya. Bisa Makanya nggak yang misalnya kedua, gini, Pak? Pak, saya belum punya uang. Saya daftar dulu. Saya berniat daftar dulu, boleh nggak? bisa saja, Boleh ya? boleh. Jadi gini, orang itu sering beranggapan bahwa karena kita tidak punya duit nggak bisa berangkat. Mm-mm. Ini contoh, ini cerita. Ya. Saya lupa berapa kali ke Tanah Suci dan saya belum pernah bayar sejak awalnya, sejak saya belum punya travel. Oke. Kenapa bisa begitu? Saya punya keyakinan kuat. Mhm. Ya, jadi saya berangkat pertama kali itu mirip dengan Mas Mahdi. Saya waktu itu lagi dalam kondisi sulit, Mm-mm. ya karena saya pernah ditipu teman travel. Sesama ini travel Saya belum main travel. travel umroh juga nih, travel haji. Travel umroh. Bisa nipu juga ya? Ya, kadang-kadang orang bisa berubah. Jadi ya karena kondisi itu, kemudian saya banyak hutang waktu itu karena dipaksa harus membayar sesuatu yang Iya. bukan kewajiban saya. Saya mengembalikan dana jamaah yang saya referensikan. Jadi akhirnya saya berpikir harus ke Tanah Suci karena curhat dengan teman sudah tidak punya banyak kekuatan untuk menyelesaikan. Jadi Bapak ini sebenarnya korban ya. Ya awalnya korban. Oleh para korban lain dianggap pelaku. Iya, karena saya yang jadi gini, saya waktu itu bekerja di sebuah perusahaan properti yang dapat promo berangkatin umroh kalau beri properti. Oke. Saya direktur marketingnya. Iya. Nah ternyata temen yang minta saya dibantu untuk memberangkatkan, saya nggak berangkatin. Ya. Si perusahaan umrohnya ini nggak Iya, berangkatin. nggak berangkatin. Sementara Bapak Kemudian- hanya menjadi semacam penyalur Iya. aja. Saya sampai berurusan dengan kepolisian segala. Nah, orang taunya kan Bapak yang iya. punya perusahaan. Tuh, ringkas cerita kemudian ya dalam kondisi yang tidak menentu ini saya punya kesimpulan saya harus curhatnya itu langsung ke rumahnya Allah, Oke. ke Tanah Suci. Mm-mm. Punya duit kah? Ya enggak, orang lagi bangkrut. Apa yang kita lakukan? Al-Quran kan ngajarinya sederhana, Pak Wazin. Kata Allah, Al-Udu'uni astajib Astajib lakum. Minta lakum. kepada aku, dikasih. Hmm.
Dan saya tidak punya alasan lain kecuali harus percaya dengan ini. Jadi ya minta saja doa, minta nangis-nangis, tapi jangan di sosmed nangisnya. Oke. Dan akhirnya ada teman lama kontak, Pak Bambang datang ke rumah. Ya, ternyata dia punya karyawan 20-an orang mau berangkat. Iya. Tapi nggak punya ini tour leader atau nggak punya guide, nggak punya pembimbing. Mutawif istilahnya. Nggak ada pembimbing. Pembimbing. Saya dipaksa jadi pembimbing. Padahal belum pernah ke Tanah Suci. Ya, kata teman, Pak Bambang belajar gampang itu. Dan saya berangkat. Pertama itu diberangkatkan teman. Yang kemudian saya menjadi pembimbing. Jadi Bapak belum pernah berangkat, belum pernah umroh, tapi berangkat Jadi langsung jadi pembimbing. Karena itu umroh Keren Ramadan. Umroh Ramadan itu nilainya kayak haji bersama Rasulullah. Sejak itu saya punya keyakinan bahwa umroh haji bukan soal duit, tapi soal keyakinan kuat. Soal memantaskan diri di hadapan Allah bahwa saya pantas nih diberangkatkan ke sana. Tentang bagaimana caranya, kalau kita sudah punya duit ya berangkatlah, orang caranya sudah ada. Tapi bagi yang belum punya, biarkanlah nanti akan ketemu jalan di mana kita dianggap pantas oleh Allah. Apa yang pantas? Ya optimis itu. Yakinan kuat gitu. Jadi ada temen nih berangkat umroh dengan istrinya, daftar dengan Rp1.000.000. Ya 100.000. 100.000 pokoknya daftar umroh. Iya. Nah, dia tahu kalau kalau restu orang tua itu kan akan membuka jalan. Iya. Ridho fi ridhol walidain gitu. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Nah, dia pulangkah ke kampungnya, pamitan dengan orang tuanya. Bapak, saya mau berangkat ke Tanah Suci. Padahal sudah daftar, belum punya duit nih. Iya. Punya duit, nah ya belum lah, makanya minta doa restu. Iya, minta didoakan. Iya, kata orang tuanya, orang kagak punya duit, gaya mau ke Tanah Suci. Udah tuh, Bapak punya pekarangan, jualin. Jadi pulang cuma minta doa restu. Dapatnya adalah duit hasil penjualan pekarangan yang dengan itu dia lunasi perjalanannya. Dia nggak minta duit. Kira-kira siapa yang gerakin orang tuanya kemudian? Kalau bukan Allah coba. Orang anaknya nggak minta. Yang seperti ini nggak bisa diduplikasi. Tapi yang bisa diduplikasi adalah keyakinan kuat semangatnya untuk itu berangkat. Ya walaupun nggak punya duit. Jadi ya umroh itu bukan soal duit. Nah, yang ketika di sana, itu kan banyak orang, terutama yang belum pernah berangkat, itu kan sebenarnya blank ya. Ya taunya lihat Mekah gitu aja. Betul. Ya sama makam Nabi. Tapi sebenarnya apa hal menarik dan penuh hikmah yang dikerjakan di sana? Jadi memang kadang-kadang ini kembali ke soal travelnya. Ada travel yang pokoknya soal cuan saja. Bodoh amat tentang tata cara, hikmah dan lain-lain. Ini memang kita dari awal bahwa orang itu mau melakukan apapun harus dengan ilmu. Ya, karena dengan ilmu itulah nanti dia paham, dia dapat mendapatkan apapun yang dia inginkan, kebaikan-kebaikan yang ada. Maka kita itu kalau dalam soal manasik itu sampai 10 kali. 10 kali manasik. Iya. Ya. 7 diantaranya itu pengetahuan soal Tanah Suci, soal filosofi, soal nilai-nilai perjuangan, value dan seterusnya. Nah, 3 pertemuan selanjutnya itu hal teknis, misalkan ibadah di perjalanan. Ini sering Pak Hozin, orang itu umroh, haji ke Tanah Suci, tapi di perjalanannya nggak sholat. Karena tidak tahu caranya sholat di pesawat. Iya. Ini kan kasihan. Karena kan beda waktu gitu ya. Maka kita ajari itu. Yang kedua tentang itinerary perjalanan. Apa saja sih 9 hari ngapain? Itu kita detailkan. Kemana saja sehingga mereka paham. Yang kelima, yang terakhir yang ke-10 itu benar-benar manasiknya. Tata caranya, mana yang harus sempurna, mana yang boleh ketika ini tidak terjadi maka harus istilahnya diganti dengan apa dan seterusnya, sehingga orang sudah berbiaya mahal, meninggalkan keluarga, menyiapkan waktu, dia harus mendapatkan pelayanan terbaik sampai di ibadahnya, memformulasikan itu dalam paket-paket keberangkatannya. Sehingga jamaah itu dapat pelajaran. Contoh ya, di Medina ketika kita lihat ada tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah. Jarang sekali orang paham apa itu tempat apaan sih begitu. Cuman kayak taman, ternyata itu sejarah waktu wafatnya Rasulullah. Kemudian terjadi peralihan kekuasaan.
ya kan, suksesi kepemimpinan yang paling menyejarah. Ya. Disitulah di baiatnya Abu Bakar Abu Bakar. dilantik sebagai khalifah, Khalifah. sebagai presiden. Yang hari ini kemudian kalau kita tidak mengambil pelajaran dari situ, sayang, jauh-jauh ke sana nggak ada nilai, nggak ada Ya. value, knowledge yang kita bawa. Agar orang itu benar-benar mendapatkan nilai-nilai. Pulang itu bawa semangat kejuangan ya. Betul. Jangan hanya lihat ini lihat, tapi ada sesuatu yang dibawa semangat baru ya. Karena kadang orang manasik begini Pak Husin, orang itu kadang manasik, hati-hati ya, nanti di sana ketemu dengan orang Turki cantik-cantik, fokus ibadah, nggak usah dibilang begitu, di sini juga banyak orang cantik. Iya begitu. iya iya, hal-hal yang begitu. Akhirnya hal begitu yang jadi penekanan. Kalau kita nggak terlalu tertarik penekanan yang begitu, ya kita lebih tertarik bagaimana menanamkan nilai-nilai, value, semangat perjuangan dan lain-lain. Karena semua perjalanan dari Madinah, Mekah itu semua adalah nilai perjuangan. Karena memang dulu haji umroh itu memang historically memang tempat di mana itu orang dari berbagai background bertemu ya. Bahkan ketika era Nabi pun begitu ya. Iya, betul. Sehingga kalau kita mau memahami sedikit kenapa ada tawaf, kenapa ada sa'i, itu kan sebenarnya napak tilas perjuangan semua itu. Iya. Ya. Nggak ada yang namanya masa santai-santai. Kenapa orang ihram ketika di tawaf itu pundak kanannya diliatin? Iya. Itu kan gara-gara perjanjian Hudaybiyah. Ya, kemudian pada saat dibolehkan mereka datang untuk umroh, orang-orang Mekah, Quraisy itu siap siaga untuk berperang. Oke. Jangan-jangan orang Madinah ini mau berperang. Iya 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 iya. Sehingga ketika kelihatan lemah, itu akan jadi narasi buruk Iya. dari orang-orang Quraisy. Oh, ternyata orang Madinah sampai di sini lemah, maka dibukalah. Dibuka supaya tidak Pundaknya. kelihatan bahwa dia sedang Iya, ternyata koker nih orang Madinah. Dan 3 putaran pertama tawaf itu kan harus lari-lari kecil. Untuk memperlihatkan nih orang Madinah datang ke sini nggak letoy, nggak lemah. Kita kuat nih, buktinya 3 putaran pertama lari-lari kecil. Semuanya nilainya adalah nilai perjuangan, menunjukkan tentang optimisme dan Jadi sebenarnya seterusnya. di dalam proses haji atau umroh itu adalah proses narasi sejarah yang itu disimbolisasikan dalam sebuah gerak dan langkah ya. Betul. Gerak, langkah dan kostum ya. Betul. Dan itu yang menjadikan sebetulnya haji dan umroh itu bukan lagi soal prestis, bukan lagi soal apa. Tapi soal ya perjuangan itu sendiri. Betul, betul. Cobalah digali secara mendalam cerita sejarah tentang apapun tentang haji dan umroh, kembali soal perjuangan. Ya sederhana lah, Bunda Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah bolak-balik 7 kali, ternyata nggak nemu itu. Perjuangannya di jalur itu. Iya. Tapi di mana Allah kasih Allah kasih air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu bukan di jalur Sofa Marwah. Justru dekat Ka'bah. Iya, iya. Artinya orang berjuang itu tidak selalu Langsung dapat. berkahnya dapatnya di situ. Iya, jadi kadang kita harus muter ke sana ke sini dulu, berjuang penuh penderitaan dulu. Tahu-tahu dapatnya di Tempat lain atau di lain gitu ya. ya gitulah perjuangan. Perjuangan itu memang sebaiknya tanpa pamrih. Iya. Karena dengan tanpa pamrih orang itu akan happy dimanapun, kemudian kebaikan akan didapatkan. Iya, iya. Ya nilai-nilai filosofi itu yang kita sampaikan ke jamaah. Makanya ini pas nih teman-teman di podcast pejuang nih ya. Jangan lupa subscribe ya. Nah, keren, subscribe supaya teman-teman menjadi sosok pejuang dan nanti ikut umroh. Dan teman-teman di sini juga kalau mau mendaftar umroh, kita ada pejuang umroh yang kerjasama dengan Nafar. Jadi teman-teman cukup datang ke podcast pejuang ini atau ke kafe pejuang, lokasinya di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah, silakan bisa daftar atau nanti bisa ada kontak ininya kan, ada kontak nomornya ini nanti bisa di sini ya. Nah, dari manapun Anda bisa daftar karena kalau Anda ikut rombongan bersama kami tadi nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai historik yang kemudian dikemas dan kemudian kita maknai sehingga pulang dari umroh maupun haji itu kita pulangnya itu nilai semangat perjuangannya itu bisa nambah bukan malah berkurang. Iya. Gitu. Jadi ada yang bilang gini, Pak Ozin, orang yang optimis akan menemukan jalannya.
Oke. Orang kalau optimis ketemu jalannya. Iya, Ada pepatah manjada wajada. Wajada. Orang Eropa bilang if there is a will, there There is is a a way. way, ya. Al-Quran menyebutkannya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulana. Jadi orang optimis, yakin akan ketemu jalannya. Jalannya gimana ya nggak tahu. Iya, iya, iya. Iya. Tapi Itu bagaimana tadi dengan seperti orang yang- tadi ya, Hajar yang nyari air, pokoknya nyari aja. Ya kan ternyata tinggal Tinggal Nabi Ismail neken kakinya. kakinya, ternyata keluar air. Dan belum tentu yang berjuang itu akhirnya yang menemukan ya. Benar. Malah Ismailnya yang dapetin air ya. Tapi tanpa effort dari ibundanya ini, Iya. ya Ismail nggak mungkin. Tapi syaratnya satu memang. Bahasa kita nothing tulus, ikhlas. Ikhlas, Ya. ikhlas. Lillah gitulah kalau Lillah. syariatnya. Nah itu dalam sekali Pak. Iya. Tapi susah sekali memaknai ikhlas ini ya. Iya. Karena kalau nggak lillah, gampang lelah. Oke, iya iya iya. Kenapa gampang lelah? Karena orang banyak ekspektasi yang diinginkan, kan belum tentu dapat. Iya, Mundur, teratur, muntaber itu. Ya. Mundur Teratur. Muntaber, Mundur tanpa teratur berita. bersama-sama. Iya, mundur tanpa berita jadi. Mundur tanpa berita, Dan ini yang muntaber. sering terjadi di kalangan kita ketika perjuangan itu pamrihnya kuat. Mm-mm, mm-mm. Begitu nggak segera dapat pamrih, dia bisa berbalik jadi musuh itu. Oke. Nah, haji umroh ini kita belajar tentang ikhlas karena udah pokoknya lakukan saja. Kalau para kiai nyebutnya di Al-Qur'an Fakuli malu. Kalian kalau mau beramal amal saja. Nggak usah mikir nanti saya bisa Balasannya jadi apa? komisaris. Jadi apa misalkan. Atau mikir ini dapat berapa Iya, suara bakal nih? apa, bakal proyek apa. Atau ini nanti suaranya bisa berapa di sini? Nah, Politisi kan suka begitu tuh kalau Iya. beramal tuh. Dapat Nanti- suara berapa nih di sini kan gitu. Nanti otomatis, yang begitu tuh pasti otomatis. Iya, iya. Fasayarallah. Nanti Allah menyaksikan. Mm-mm. Wa Rasul dan Rasulullah menyaksikan. Dan orang-orang beriman bakal menyaksikan. Yang namanya hasil itu nggak pernah mengingkari Usaha. amalnya, usahanya. Dan itu sudah aksiomatik. Mm-mm. Nggak perlu lagi kita terlalu banyak mikirin tentang ekspektasi yang Iya. kacamata duniawi. Justru kadang-kadang yang begini nggak dapat. Iya, Nah, iya. umroh, haji itu kita belajar banyak tentang itu. Iya, iya. Bagi yang belajar. Kalau yang nggak belajar ya nggak dapat apa-apa. Ya pulang sebelum haji hobinya fitnah orang, ya pulang fitnah Lagi ya. Hobinya hoax lagi. Hoax lagi. Ya karena dia tidak mendapatkan pelajaran. Mhm. Sayang sekali. Jadi kalau yang optimis dia ketemu jalannya. Nah kalau yang pesimis bagaimana? Nggak yakin. Iya. Aduh, 2 November ya, 2 November umroh belum punya duit. Ini bakal ketemu apanya? 2 November ini udah Juli kan Iya, gitu. ketemu alasannya. Iya. Jadi orang pesimis bakal nemu alasannya banyak, habis beneran nanti. Soalnya nanti banyak persoalan. Jangan persoalan. Makanya jangan pesimis, ya. Jangan Optimis, pesimis. minta kepada Allah serius. Mhm. Sejak sekarang mintalah kepada Allah. Ini teman-teman pejuang umroh. Mhm. Saya sering nanya, kenapa kita sekian lama tidak sampai ke tanah suci? Karena nggak pernah minta. Mhm. Kapan doa terakhir kita di sholat-sholat kita minta, ya Allah hadirkan ke tanah suci? Bahkan mungkin belum pernah. Iya. Maka sejak sekarang Mulai. minta. Minta. Minta dan paksa Allah untuk tidak punya alasan menunda kita berangkat. Hmm. Bagaimana cara maksanya? Memantaskan diri. Mhm. Kuatkan mintanya, kuatkan ibadahnya, banyak nolongin orang, banyak bermanfaat. Pokoknya Allah harus dipeta kompli untuk tidak ada alasan tidak Iya. berangkat ke sana. Pantaskan diri kita gitu ya. Pantaskan. Mhm. Mhm. Insya Allah ya, mudah bagi Allah berangkatin kita semuanya. Caranya nggak tahu. Ini. Minta saja, Minta saja. kita serius, nanti Allah kasih jalannya. Dan niat ya. Jadi rupanya untuk bisa berangkat haji dan umroh, syarat pertamanya niat yang kuat, lalu minta pada Allah. Saya kira itu teman-teman semuanya, kita sudah di ujung acara ini.
Terima kasih Pak Obang atas Sama-sama, kehadirannya, Mas atas Zain. waktunya. Terima Semoga kasih banyak. kita semua nanti menjadi bagian, termasuk orang-orang yang suka berumroh Amin, dan semoga dikasih kesempatan juga nanti untuk berhaji. Amin, amin. Umroh bisa banyak-banyak, kalau haji jangan banyak-banyak karena habisin kuota orang. Umroh dulu, Iya. berdoa di depan Ka'bah di Multazam, minta ya Allah hadirkan untuk haji. Haji. Nah, baik, kita tutup teman-teman podcast kita kali ini. Pejuang bukan Hadapi. hadapi.